Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Zara Valentina dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matannya, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dewi Lestari, MPDI. Sebelum saya menyampaikan inti materi dari yang akan saya sampaikan, izinkan saya secara singkat untuk menjelaskan tentang hadis. Hadis juga disebut sebagai sunnah. Hadis adalah segala sesuatu perkataan, perbuatan, ketetapan, dan perizinan Rasulullah SAW, juga dijadikan sebagai landasan syariat bagi umat muslim. Hadis juga sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis sahih, kemudian hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Yang pertama ada hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang sempurna, jauh dari cacat. Cacat dari segi penghafalan ataupun pengambilan periwayatannya. Kemudian ada kriteria hadis sahih. Kriteria hadis sahih ada 4. Yang pertama, hadis sahih sanadnya harus bersambung. Kemudian yang kedua, perawinya harus sempurna. Yang ketiga, hadis sahih harus hadis yang jauh dari cacat dan kejanggalan. Dan yang keempat, perawi hadis sahih harus sezaman oleh Rasulullah SAW atau zamannya berdekatan oleh zaman Rasulullah SAW. Selanjutnya ada macam-macam hadis sahih. Macam-macam hadis sahih terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hadis sahih li dzatihi, yang dimana hadis-hadis yang telah memenuhi syarat-syarat atau kriteria-kriteria hadis sahih. Kemudian ada hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang dimana periwayatannya lebih kuat dari perawi hadis sahih ataupun seimbang dengan perawi hadis sahih. Selanjutnya ada kehujahan hadis sahih. Hadis-hadis yang telah memenuhi syarat-syarat atau kriteria-kriteria hadis sahih hukumnya wajib diamalkan sebagai hujah atau syarah sesuai dengan ijma para ulama hadis dan ulama usul fiqh. Kemudian ada hadis hasan. Pengertian hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung dan perawi yang adil, tetapi hadis hasan memiliki sedikit kekurangan dalam kedobitannya. Tetapi hadis hasan tidak memiliki kejanggalan dan tidak pula memiliki ilat. Kemudian ada syarat-syarat hadis hasan. Syarat-syarat hadis hasan ada 5. Pertama, perawinya adil. Kemudian kedobitannya ada di bawah hadis sahih. Yang ketiga, ada sanadnya yang bersambung. Keempat, tidak ada kejanggalan. Dan yang kelima, tidak ada ilat. Selanjutnya ada macam-macam hadis hasan. Macam-macam hadis hasan terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama, ada hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang telah memenuhi semua syarat-syarat atau kriteria-kriteria hadis sahih, tetapi dengan catatan bahwa perawinya memiliki sedikit cacat dari penghafalannya. Kemudian yang kedua ada hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi sebenarnya adalah hadis dhaif, tetapi karena ia didukung oleh hadis-hadis dari hadis sahih, maka derajatnya naik menjadi hadis hasan. Kemudian ada kehujahan hadis hasan. Walaupun hadis hasan ada di bawah hadis sahih, tetapi para fuqaha setuju bahwa hadis hasan boleh diamalkan dengan catatan bahwa hadis hasan ini harus didukung oleh hadis sahih yang lainnya. Dan yang terakhir adalah hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif. Sebagaimana namanya, dhaif, yang artinya adalah lemah. Disebut lemah karena sanadnya yang terputus dan perawinya yang cacat atau tidak adil. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat dan kriteria-kriteria hadis sahih ataupun hadis hasan. Kriteria-kriteria hadis dhaif. Kriteria-kriteria hadis dhaif hampir bertolak belakang dengan hadis sahih. Yang pertama, di mana
sanadnya terputus. Kemudian perawinya tidak adil. Yang ketiga, perawinya tidak dobit. Kemudian ada hadis doif ini mengandung syaiz, dan yang terakhir hadis doif juga mengandung ilat. Selanjutnya ada klasifikasi hadis doif. Klasifikasi hadis doif terbagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama, doif karena sanadnya terputus. Seperti yang kita tahu, doif artinya adalah lemah. Hadis doif tidak menyatakan bahwa hadis ini tidak berasal dari Rasulullah SAW. Hadis ini masih qaul Rasulullah SAW, tapi karena sanadnya terputus atau perawinya tidak ada di zaman Rasulullah SAW, maka hadis ini disebut hadis doif. Yang kedua ada doif karena perawinya memiliki cacat. Cacat di sini bukan karena cacat fisik ataupun mentalnya, melainkan cacat karena hafalannya yang tidak kuat. Beliau tidak memiliki hafalan yang kuat. Selanjutnya ada kehujahan hadis doif. Kehujahan hadis doif ada 3. Yang pertama, hadis doif tidak boleh diamalkan secara mutlak. Kedua, hadis doif dapat digunakan karena hadis doif lebih baik daripada pendapat manusia biasa. Ketiga, hadis doif dapat dijadikan suatu hujah apabila hadis doif tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.